yang pada siang hari ini berkenan untuk mendampingi saya dalam diseminasi CGP Angkatan 10 ini, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Langsung saja, untuk materi diseminasi hari ini saya akan memaparkan sebuah materi dari modul yang saya peroleh di modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Sebelumnya, ini adalah di depan saya adalah salam wajib yang harus diucapkan untuk umum, istilahnya untuk CGP juga salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, lagi pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul, saling sharing ilmu, saling berbagi pengalaman yang mana akan menambah ilmu kita untuk menjadi seorang pendidik ke depannya yang lebih baik lagi. Baik, di sini capaian khusus dari modul 1.4 yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5. Kebutuhan dasar manusia, dan 5. Posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Apa itu semua yang dimaksud nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian capaian selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, dan menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi secara keseluruhan pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, serta bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Itu adalah capaian khusus pada modul 1.4 yang saya pelajari dalam PGP Angkatan 10 ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, ada sedikit pertanyaan pematik. Anda semua tinggal menjawab setuju atau tidak. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus pun disetuju apa tidak? Dimulai dari Miss Farah mungkin? Tidak. Miss Yana? Tidak. Miss Devi? Tidak juga. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Miss Devi? Ya. Miss Yana? Miss Farah? Tidak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Miss Yana? Ya. Miss Devi? Ya. Miss Farah? Iya. Baik, apa jawabannya nanti kita bisa menyimpulkan dari beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di sini topik yang akan saya sampaikan adalah ada 6, yakni yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Apa itu semua? Baik, yang pertama, disiplin positif dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Baik, sebelum masuk ke materi
selamat datang Miss Ani, terima kasih. Oke, yang pertama ada perubahan paradigma. Baik, ada kegiatan yang akan sedikit menggunakan game. Kami mohon untuk maju ke depan, mungkin Miss Devi dan Miss Yana. Mungkin ke depan sini berdua. Oke, ada A dan B, ada dan teman Anda. Sobeklah secari kertas. Oke, secari kertas, silakan sobek dari sini. Sobeklah secari kertas. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu letakkan di salah satu tangan Anda. Satu saja yang menulis, mungkin satu saja. Oke. Oke, tulislah benda yang sangat berharga untuk Anda, lalu genggamlah erat di salah satu tangan Anda dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, dan kepalanya itu yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dilepas. Yang jadi A berarti Miss Devi ya. Yang jadi kira-kira apa ya yang ditulis Miss Devi ya? Sudah, silakan digenggam yang erat. Kemudian untuk yang teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B bisa dengan merayu, mengancam, menghardik, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Monggo dipersilakan. Dengan cara apa? Yang penting bagaimana caranya. Ini jenengan bisa mendapatkannya dari Miss Devi. Miss Devi? Tidak boleh. Coba datang. Tidak boleh. Kok maksa? Ya, jadi itu apa tarik. Ya, jadi bicara mau dibujuk mau. Nggak mau. Apa lu biar bisa dibuka? Boleh ya? Nggak boleh. Kenapa ya? Terus jadi baik deh. Nggak mau. Cantik. Iya, nggak mau. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih. Nah, dari permainan tadi kita bisa melihat ya bahwasannya si B tadi untuk memperoleh hal yang paling berharga di tangan si A tadi tidak mudah. Sudah dirayu, dipaksa, bahkan sampai deret-deret tangani, itu tetap tidak mau melepaskan, tetap tidak bisa ya. Intinya apa? Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau bisa disebut ilusi kontrol itu bisa juga kita terapkan di peserta didik kita, antara lain ilusi guru mengontrol murid. Berarti ilusi guru mengontrol murid itu sebetulnya hanya ilusi. Terkadang kita merasa kita bisa mengontrol murid, tapi terkadang anak itu hanya merasa ayo wis lah, tak nurut misai daripada aku dimarahi. Kadang ada yang mempertahankan kemauannya dengan tidak mau. Aku di sini ya di sini. Ada nggih di kelas nggih. Nah itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua hanya ilusi. Jadi terkadang orang dewasa merasa aku loh bisa kontrol anakku, ternyata kita salah. Saya sendiri juga ternyata salah. Ternyata itu hanyalah
ilusi kita sebagai orang dewasa karena anak menurut itu pasti ada sebabnya. Oh ya wis, aku nurut sampai mama aku sih oleh jajan. Oh ya wis, aku nurut sampai ibu sini dijak jalan-jalan. Nah seperti itu. Ternyata saya juga baru tahu ilmunya kemarin seperti itu. Dan ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik siapa? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda kalau stimulus respon, kita berusaha mengubah. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mau perilaku baik, perilaku buruk, itu semua pasti ada alasannya. Lanjut, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oh maaf, orang lain bisa mengontrol saya, tapi untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, betul nggak Pak Boten? Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi untuk teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon lagi, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita sama-sama seperti sama-sama saling sharing ilmu, saling memberi umpan balik kepada teman, kepada rekan guru, rekan kerja, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, 1, untuk menghindari hukuman. Nah, jadi manusia itu selalu memiliki motivasi, dan dalam motivasi itu ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan itu termasuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti dari nilai-nilai kebajikan universal itu jadilah keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang dan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti menghasilkan 5 posisi kontrol, yakni 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, manakah yang lebih tepat untuk seorang guru dari kelima posisi kontrol tersebut? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, di sana nggak kelihatan, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya untuk realitas kebutuhan, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya kan kita kenal ada 3-5 kebutuhan manusia, sandang, papan, sama apa satunya?
Sandang, pangan, ya, sandang, pangan, papan, betul. Tapi di sini kita ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nah, apa saja itu? Baik, selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina atau artinya belajar. Maka makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia inginkan. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaiannya. Oke. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu? Oke, teori motivasi perilaku. Di sini ada motivasi eksternal, ada juga internal. Untuk motivasi eksternal biasanya digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti semisal saya yang kalau saya nggak ikut berhenti pasti ada konsekuensinya. Nah, saya karena takut ada konsekuensinya, akhirnya saya berangkatlah pagi-pagi biar bisa ikut berhenti. Nah, itu berarti motivasinya bukan datang dari diri sendiri, tapi dari luar diri kita, dari eksternal. Dan motivasi eksternal juga bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, seperti apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan hal itu? Itu kenapa ini? Kemudian untuk motivasi internal, ya itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal itu. Nah, di sini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya kita terbebas dari perintah orang lain, tapi juga kita sudah cakap dalam memerintah diri kita sendiri. Apa saja sih contoh dalam memerintah diri sendiri? Kira-kira ada yang bisa memberi contoh, Miss Dewi? Ini ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, artinya perintah-perintah orang lain, akan tetapi kita juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Jadi kita sudah cukup baik dalam
istilahnya memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Itu yang namanya merdeka. Jadi kita tidak hanya bisa melakukan hal itu karena misalnya kon aku gak kerjano, kok ditegur Miss Farah. Kon gak kerjano, kok aku lagi digubui Miss Ani. Kon gak kerjano, kok dilokno wong iki. Nah, seperti itu. Jadi kita itu mengerjakan bukan karena ada istilahnya apa ya? Ada paksaan atau hanya perintah dari orang lain, tapi itu murni dari diri kita sendiri, seperti itu. Barangkali ada yang bisa menyebutkan contohnya satu. Iya. Silakan Miss Ani, monggo. Terima kasih Miss. Kalau menurut saya cakap buat memerintah diri sendiri itu ini menurut Miss Aini apa namanya seperti itu atau tidak nih? Kalau saya untuk memerintah diri saya sendiri itu caranya begini. Kalau misalnya ada apa namanya mau mengerjakan sesuatu ya, itu saya itu bicara sendiri. Bicara kalau nggak mengerjakan konsekuensinya apa, kalau dikerjakan kok apa yang saya dapat itu saya bicara sendiri pakai bahasa Jawa seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kalau yang sering itu dalam itu jenis apa namanya karena saya memang ikut ngaji Miss setor ngaji itu, nah itu kan kadang memang namanya manusia Miss ya, nggak habis kerja kan capek, terus di rumah juga ketemu anak-anak atau ya kadang itu mau melakukan itu aku cuma capek tapi Miss ayo kamu pasti bisa ngaji, ayo cepetan wudu ngaji. Tapi berangkat langsung berangkat ke wudu terus ngaji. Jadi akhirnya ini kayak nekat ditutup gitu, kayak apa mata diri sendiri Miss ya. Gue nek mas gak wes mulai nonton. Tapi kalau ayo saiki wudu ngaji, mari ngaji itu sih santai. Wis ayo cepetan. Dari HP pun udah cedik wudu akhirnya terlaksana seperti itu. Mis pemerintah sendiri itu seperti itu. Harus apa kayak ngomong dewe kudu nek kalau dilakoni harus apa namanya punya apa gitu pikiran konsekuensinya seperti ini nanti. Tapi nek kamu jangan bakalan ini siapa enggak atau pokoknya namanya diri sendiri siapa enggak ayo cepet saya. Terima kasih Miss Ani. Barangkali ada lagi Miss Yana atau Miss Farah. Baik, terima kasih Miss Ani. Cukup luar biasa jawabannya Miss Ani, komplit dari cakap memerintah diri sendirinya ada, motivasi internal ada, motivasi eksternal juga ada. Jadi motivasi internalnya tadi, mulai dari eksternal dulu, nek gak mari-mari, nek gak dilakukan, aku gak mari-mari ngaji nek gak setor gitu ya. Sedangkan motivasi internalnya, Miss Adi mulai istilahnya memerintah diri sendiri untuk ayo dan dilakukan. Dan pakai HP ini, dan wudu, dan ngaji gitu ya Miss ya. Nah itu motivasi internal yang juga termasuk cakap buat memerintah diri sendiri. Aplaus buat Miss Ani. Oke, terima kasih. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, lalu beri pengakuan secara pribadi, lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Jadi saat kita memberi suatu apresiasi atau pengakuan,
Bisa yang pertama kita lakukan secara khusus dulu. Khusus apa yang diapresiasi ini? Misalkan aku senang Mbak Miss Devi le, pinter. Nah, itu masih global. Sebutkan secara khusus apa, pinternya dalam hal apa. Misalkan Miss Devi lo pinter dalam IT. Nah, oke, berarti ada satu poin khusus yang sudah diapresiasi seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi bahwa pribadinya itu memiliki potensi besar yang sangat bisa menunjang istilahnya untuk kemajuan ke depan bagi seseorang tersebut. Kemudian beri juga pengakuan kepada semua murid. Nah, beri pengakuan kepada semua murid itu kita apresiasi semua murid secara bergantian. Jadi tidak satu saja yang diapresiasi, misalkan oh ini Miss Yana loh yang paling pinter, Miss Yana loh yang paling baik, Miss Yana loh yang paling anteng di kelas. Jangan Miss Yana terus ya, nanti yang lain jadinya males sekolah. Soalnya lo masih pinter lo, Yana tok mah. Yang lain lo gak pinter mah gitu. Jadi kita beri apresiasi kepada anak-anak itu diusahakan bergantian, tapi kita harus cari apa sih yang bisa diapresiasi dari anak tersebut dan lakukan secara konsisten dan fokus pada prosesnya juga. Oke. Sambil Miss nggak apa-apa Miss, makan-makan minum-minum. Oke, nah ini ada beberapa tindakan guru. Ini masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Oke. Kalau hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang, misalkan yang memiliki kesalahan itu tanpa bertanya dulu, hanya melihat kesalahannya tanpa bertanya sebabnya apa dia melakukan itu dan bagaimana kok bisa melakukan itu. Tapi kalau konsekuensi itu yang hukuman seperti hukuman tapi yang kita sepakati bersama. Jadi antara misalkan walas sama guru kita sepakati bersama kalau kamu melanggar A berarti hukumannya B seperti ini. Konsekuensi seperti itu. Jadi dia tahu kalau saya melanggar A berarti saya harus menerima konsekuensinya, dan konsekuensinya itu sudah disepakati dan dia juga sudah tahu. Oke, kita coba ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia telah terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan menulis 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, Miss Farah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 13 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, ini dia jawabannya. Untuk yang pertama, mencatat tadi, betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan, betul, hukuman. Murid push up 15 kali, hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret, konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi.
diminta untuk mengenakan sepatu, hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan untuk belajar PJOK tadi, konsekuensi. Oke, terima kasih. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman biasanya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, hukuman. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, biasanya termasuk dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi tidak berlangsung lama, karena setelah dia melakukan konsekuensi yang harus dilakukan, dia boleh kembali ke kelompoknya lagi. Jadi setelah dia memenuhi konsekuensinya yang dia tahu dan sudah dia sepakati, dia boleh kembali ke kelompoknya. Nah, ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori menurut Gosen. Oke, baik sekali. Identitas gagal, ada identitas sukses, itu berhubungan dengan disiplin. Kalau identitas gagal biasanya lebih kepada hukuman, sedangkan untuk identitas sukses biasanya lebih kepada disiplin, lebih kepada konsekuensi dan restitusi. Oke, 9 ciri restitusi, 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, dia bisa kembali ke kelompoknya itu dengan rasa bangga pada dirinya, karena dia sudah merasa bisa menyelesaikan masalah yang dia timbulkan tadi. Jadi dia tidak merasa malu atau minder untuk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini saya pertama juga kaget, apa sih keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Nah, atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke. Ini ada 2 kesepakatan kelas yang di kolom hijau sama putih. Nah, manakah yang termasuk keyakinan kelas? Kesepakatan kelas yang pertama
menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu kesepakatan kelas yang pertama. Kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, manakah kira-kira dari dua kolom kesepakatan kelas ini yang termasuk pada keyakinan kelas? Yang kolom hijau apa putih? Itu sama-sama kesepakatan kelas dua-duanya. Tapi manakah yang termasuk pada keyakinan kelas? Oke, Miss Devi menjawab yang kolom putih. Miss Yana? Ya, ini yang kolom hijau sama yang putih. Jadi kira-kira mana dari yang 1 sama 2 ini yang termasuk keyakinan kelas? Miss Yana yang hijau, Miss Devi yang putih, Miss Farah? Miss Ani? Keyakinan ya? Iya, yang termasuk keyakinan kelas. Yang putih. Yang putih. Miss Ani? Yang putih. Baik. Jawabannya memang adalah yang putih. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu untuk yang kolom putih itu jenengan lihat yang ada tulisannya di kolom kuning itu ada saling menghargai, ada semangat, menyayangi. Nah itu termasuk dalam keyakinan kelas. Jadi yang kita kalimat positif yang digunakan itu masuk di dalam keyakinan kelas. Sedangkan pada kesepakatan kelas yang berwarna hijau ini lebih mengacu pada peraturan kelas. Karena peraturan kelas dan peraturan sekolah itu biasanya lebih banyak yang menentukan adalah guru dan sekolahannya. Kalau keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan dari wali kelas, guru, beserta siswa, di mana di dalamnya terdapat kalimat-kalimat positif yang kita ambil dari peraturan sekolah. Misalkan tidak boleh terlambat ke sekolah. Pada keyakinan kelas kita ambil dengan kalimat positif, yaitu datang tepat waktu dengan gembira, misalkan seperti itu. Kemudian hormat kepada guru. Jadi sepertinya hormat itu hanya kepada guru. Untuk keyakinan kelas kita bisa menggunakan ini, guru dan murid saling menyayangi, seperti itu. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa peraturan. Kemudian yang manakah yang menurut panjenengan bisa masuk ke dalam keyakinan kelas? Mana yang termasuk keyakinan kelas, mana yang masuk peraturan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan. Dilarang melakukan kekerasan. Kesepakatan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Kesepakatan. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesepakatan. Baik, ini dia jawabannya. Oke, jawaban yang panjenengan itu tadi, mari kita masukkan ke dalam keyakinan kelas masing-masing. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada beberapa kebajikan universal
universal yang masuk di dalamnya seperti tanggung jawab, menghormati, menjaga kebersihan, keselamatan, kemudian keamanan. Nah, itu masuk ke dalam keyakinan kelas yang akan kita yakini bersama murid-murid kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Nah, seperti itu. Lanjutnya, oke. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Biasanya kan sandang, pangan, papan. Tapi di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ada kasih, sayang, dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan bertahan hidup. Misalkan ada seperti ini. Alvaro lebih suka bermain dan belajar di luar. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Yang diinginkan oleh Alvaro. Monggo dipilih dari kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, atau kesenangan. Alvaro lebih suka belajar di luar kelas karena dia merasa bosan belajar di dalam kelas. Berarti kebutuhan dasar dari Alvaro yang ingin diwujudkan sama Alvaro itu apa? Oke, kebebasan. Good job. Terima kasih Miss Devi. Selanjutnya, jika ada seperti ini, aku lo seneng Bu Guru ngejar-ngejar aku, berarti Bu Guru sayang sama aku. Berarti kebutuhan dasar dari anak tersebut adalah apa? Oke, dari hal itu adalah penguasaan. Jadi dia merasa dia itu bisa menguasai gurunya untuk dirinya sendiri. Aku lari ke sana, dikejar Bu Guru. Nah, berarti Bu Guru itu ngejar aku. Aku bisa ngajak Bu Guru ke sana dan ke sini. Nah, seperti itu. Ada satu lagi, misalkan seperti ini. Apa ya satu contohnya? Saya kok lupa. Oke. Semisal satu lagi, aku senang bisa bermain dengan teman-teman karena teman-teman itu sangat asyik saat bermain. Aku senang, misalkan aku senang bermain sama Hilwa, Caca, Kaila karena mereka itu loh asik kalau diajak bermain. Berarti kebutuhan dasar yang terpenuhi dari dia apa? Kesenangan karena dia merasa senang saat bermain dengan mereka, dan itu belum tentu bisa dia rasakan saat bermain dengan orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang kelima, 5 posisi kontrol. Oke, untuk seorang guru ternyata ada 5 posisi kontrol yang biasanya terkadang kita sudah melakukan dari 5 hal tersebut, tapi kita tidak tahu pada posisi mana kita pada saat itu, pada saat bertindak. Oke, yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Oke, contoh. Kalau sebagai penghukum, guru sebagai penghukum biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kamu gak tak pulang no. Nah, seperti itu.
Itu berarti kalau kita melakukan hal tersebut, misalnya, ayo kalau kamu nggak bisa tertib, nanti nggak istirahat lo ya, nggak snack time lo ya, ternyata itu masuk pada posisi kontrol sebagai penghukum, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi contohnya seperti ini, kamu seharusnya itu sudah bisa, tapi kenapa kamu nggak mau melakukannya? Kan sebetulnya kamu itu pintar, cuman kamu kok nggak mau melakukannya itu. Kan bisa pengen itu sebetulnya. Nah seperti itu. Itu akhirnya yang bersalah pun si anak pasnya gini. Iya aku bisa. Tapi aku kata aku nih, seperti itu. Kemudian itu sebagai teman, misalkan contoh seperti ini, kalau sebagai teman, ayolah dikerjakan, kamu nggak kasihan kan sama bu guru gitu, kamu nggak kasihan sama bu guru, kalau kamu nggak kerjakan loh, nanti miss dimarahi sama kepala sekolah, nah itu gimana, ayo dikerjakan yuk, nanti dibantu sama bu guru kok dibantu gitu, jadi dia merasa, oh ya wes tak kerjani, nanti dibantu sama bu guru kok gitu, jadi dia merasa punya teman, karena kita menempatkan diri kita sebagai teman. Untuk pemantau, nah, untuk pemantau biasanya, kita biasa mengingat sama anak-anak, apa sih peraturannya yang ada di sekolah? Nah, peraturan di sekolah itu apa? Jadi kita mengingatkan sama anak-anak itu peraturan di sekolah apa? Datang tepat waktu ya. Ini banyak. Berarti kita mengingatkan anak-anak tentang peraturan itu kita sebagai pemantau. Gitu. Kalau sebagai manajer, kita menanyakan kepada anak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, itu manajer. Jadi ketika anak mendapati suatu masalah atau melakukan suatu kesalahan, kita tidak hanya menyalahkan anak, kita mengajak anak untuk berdialog dan kita ajukan pertanyaan pada anak tersebut, kira-kira apa sih yang membuat kamu melakukan hal ini? Terus kalau udah seperti ini, kira-kira kamu punya solusi apa sih terhadap masalahmu? Pastikan anak untuk berusaha mencari solusi, berpikir mencari solusinya. Setelah itu baru kita gali bersama apakah solusi itu sudah tepat atau belum. Jika belum, mari kita gali lagi ke anaknya. Kalau ini misalkan belum berhasil, terus mau diapain lagi? Terus solusinya seperti apa? Kira-kira gimana mas? Mbak gimana? Nah, pasti dia berpikir, oh iya, nah gini nanti gak dimaafno, nanti aku gini kok gak dikonco maneh. Nah seperti itu biasanya. Selanjutnya, nah pertanyaan dan pernyataan biasanya muncul. Nah ini siapa yang mengatakannya? Untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya itu sering mengucapkan seperti, saya kecewa banget loh sama kamu, Miss percaya loh sama kamu padahal. Nah itu membuat anak merasa bersalah. Untuk penghukum, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya ya, atau kamu sengaja melakukan hal itu ya. Nah itu, jadi anak langsung di-judge bahwa dia memang salah. Seperti itu. Untuk teman, ayolah lakukan demi bu guru. Demi miss ya, dikerjakan, ditungguin miss loh. Nah itu dia kan, ayo ditungguin miss, aku punya teman. Kadang kan gini, miss aku loh gak dikocok sama Naya, dan gitu. Ya wes ayo sama miss saya, oke. Dia langsung senang. Kenapa? Dia merasa berteman sama miss berarti sama kamu gak apa-apa sama miss. Nah gitu. Untuk pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, jika dia memang ingin, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan hal tersebut. Untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk posisi manajer, jadi kita menanyakan kepada anak hal apa saja yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalah yang sudah dia timbulkan. Baik, yang keenam, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi itu adalah suatu penanganan terhadap anak, di mana anak tersebut
sudah melakukan kesalahan, dan hal ini dilakukan bukan hanya pada anak yang bersalah saja, tapi juga pada anak yang selaku korban juga. Dan di sini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kesalahan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, seperti itu. Nah ini untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu termasuk menstabilkan identitas. Tahap yang pertama dari restitusi, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, itu. Atau Bapak ibu tidak mencari kesalahan atau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah itu menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas anak itu menguatkan keyakinan anak bahwa setiap dia lakukan atau apa yang dia lakukan pasti ada tujuan, ada alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, dalam validasi ini tahap yang kedua, kemudian guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, dengan seperti itu, anak pasti akan mengutarakan apa alasannya dia melakukan kesalahan itu. Apa yang penting buat kamu? Nah, dia pasti menjawab apa sih yang penting sampai saya melakukan hal tersebut. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, seperti itu. Itu tahapan yang kedua pada restitusi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas gitu? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, kita tanya anaknya. Kemudian yang terakhir kita lakukan refleksi. Nah, refleksi ini biasanya kita juga sebelum pulang kita lakukan refleksi pada anak. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini, kemudian perasaan apa yang timbul dalam pembelajaran satu hari ini. Nah, seperti itu bisa kita tanyakan di anak-anak di setiap akhir yang kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Tapi sebetulnya hal-hal ini yang saya sampaikan di depan tadi sudah banyak yang kita lakukan, cuma kita tidak tahu ini termasuk restitusi, termasuk kebajikan universal atau termasuk yang mana nih. Saya juga baru tahu setelah dapat pendidikan ini, walah ternyata aku melakukan hal ini itu termasuk aku memberi hukuman. Aku melakukan hal ini, aku termasuk dalam posisi pemantau. Jadi dari 5 posisi kontrol guru tadi, sebetulnya kita sudah pernah melakukan semuanya, tapi kita mungkin belum tahu, belum kenal bahwa kita itu ada di posisi yang mana. Dan yang paling baik dari kelima kontrol itu adalah posisi manajer. Jadi kita menanyakan dulu apa sebabnya, kenapa, dan tujuannya apa, tanpa harus menjudge setiap kesalahan anak. Baik, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin melakukan refleksi dulu. Di sini saya sudah menyediakan 4 pertanyaan refleksi, dan kebetulan juga pesertanya 4 juga. Nah, pas ya. Baik, untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Maksudnya saya itu panjenengan. Oke. Monggo untuk yang pertama. Terima kasih misalnya. Ya dari yang pertama itu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi tadi kan tentang disiplin positif ya. Jadi itu benar-benar apa ya, ilmu baru
untuk saya kayak saya jadi kayak refleksi juga, oh selama ini saya tuh gini, sama ini yang saya anggap itu apa namanya kesepakatan kelas, tapi ternyata kadang itu sebuah kayak jadinya kayak hukuman gitu kan, gitu. Jadi belum apa nih, kayak masih terkadang itu juga ya tadi kadang itu tidak sepenuhnya untuk konsekuensi, tapi kadang hukuman gitu kan ya. Padahal niatnya kita tuh konsekuensi dari dia melakukan A itu gini gitu kan, tapi jadinya terkadang itu hukuman bukan fisik sih memang, tapi kadang masih salah kaprah gitu lah. Jadi ternyata dari kegiatan ini tadi mendapatkan ya apa ya paradigma baru lah. Kalau misalkan disiplin positif itu benar-benar bisa membuat anak mengubah diri yang jadi lebih baik lagi tanpa harus kita hukum terlebih dahulu, seperti itu. Terima kasih. Baik, Miss Devi, terima kasih kembali. Terima kasih atas refleksinya. Dan itu juga sama, Miss Devi, terjadi sama saya juga saat melihat, oh ternyata aku gini. Ternyata selama ini aku masih jadi orang yang penghukum. Aku masih jadi orang yang suka membuat anak merasa bersalah. Dengan gitu saya merasa, oh aku merasa menang, ternyata salah. Dengan merasa menang, dia kalah, itu salah. Itu malah membuat kita salah. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo, siapa? Miss Ani, Miss Farah, atau Miss Yana? Oh, Miss Yana, monggo. Ya, terima kasih Miss Aini. Apa itu refleksinya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaannya happy karena kan di awal tadi juga ada apa permainan itu tadi, jadi kita bisa tahu meskipun anak itu dibujuk dirayu, tapi kalau itu memang berharga bagi dia ya tetap nggak mau dikasihkan. Dan mengenai disiplin juga tadi ada yang disampaikan untuk kayak kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu, terus ada konsekuensi hukuman, jadi bisa tahu jadi oh konsekuensi itu apa namanya hukuman yang disepakati bersama kayak gitu, ada bedanya. Itu sih yang ada di saya. Terima kasih kembali, Miss Yana. Baik, terima kasih kembali. Tinggal 2 pertanyaan refleksi. Saya akan berpindah ke sini. Sepertinya. Yang ketiga, peran Amok seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti pembelajaran. Untuk kali ini kan untuk saya yang modul. Selama mengikuti pembelajaran di sekolah yang telah panjenengan lakukan, kira-kira jenengan sudah mengambil peran Amok yang seperti apa? Siapa? Oh, urut. Monggo suara. Kalau untuk peran di sini memang guru mesti kan, karena sasarannya muridnya. Kalau sekolah kan sasarannya guru. Kalau untuk peran yang sedang dan saya mencari sendiri untuk memberikan budaya positif, yang pertama mungkin bisa memberikan contoh yang baik dulu di situ, dengan memberikan contoh yang baik. Karena itu berawal dari ketika kita mau mendisiplinkan murid kita atau lingkungan kita, guru kita, atau dari diri kita dulu. Ketika diri kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah itu akan menular akan memberikan pengaruh yang positif untuk lingkungan, untuk murid, untuk guru dan lain sebagainya. Itu yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Miss Farah.
Ya, ya. Sudah saya lakukan juga itu. Mulai mendorong diri saya lagi untuk disiplin. Soalnya ini udah beberapa bulan kok gak disiplin banget ini. Malu jadinya. Baik, terima kasih Miss Farah atas motivasinya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengetahui materi pada sesi ini. Silakan Miss Ani. Dari refleksi itu saya akan menjadi tadi sebenarnya apa ya kita kayak yang jawab soal tadi ya bekerja yang baik ya berarti saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjadi lebih baik dengan melatih kemandirian anak, kemudian bagaimana cara kita menyikapi apa yang dilakukan oleh anak-anak yang dari apa namanya itu tadi kalau disebut positif ya ada segitiga restitusi tadi ya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Miss Ani. Walaupun kita sebenarnya sudah melakukan ya, kita sudah melakukan hal tersebut, tapi apapun itu terkadang kita memang masih perlu rencana. Rencana itu perlu kita rencanakan setiap hari, bahkan setiap menit. Kadang rencana kita berubah di tengah jalan. Nah itu biasanya yang terjadi. Alhamdulillah dari refleksi 4 ini tadi kita sudah istilahnya menyampaikan apa yang sudah kita rasakan gitu, yang sudah kita peroleh dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Semoga untuk ke depannya setelah mengetahui atau setelah sharing ilmu ini, mohon maaf saya tidak menggurui atau saya tidak merasa yang paling apa, bukan. Saya di sini cuma sekedar sharing apa yang saya dapat pada pendidikan guru penggerak. Jadi ada pengimbasan itu yang saya lakukan. Saya harus menyampaikan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapatkan itu harus saya sharing ke rekan sejawat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna serta bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya, termasuk khususnya juga buat saya sendiri. Oke, selanjutnya sudah ada tulisan terima kasih. Berarti waktunya sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah tersampaikan semua apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, apa yang ingin saya sharingkan ilmu ke panjenengan semua. Seperti harapan saya tadi, semoga semuanya bisa lebih maju untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Secara pribadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman dan juga dukungan dari Miss Farah selaku kepala sekolah yang sudah mendukung saya apapun itu, walaupun saya istilahnya masih gradul-gradul. Panjenengan semua sudah bersedia mendukung saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya bersyukur banget berada di sini dalam lingkungan yang sangat-sangat baik, di circle orang-orang yang sangat baik juga, yang bisa membawa saya menjadi manusia dan menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya. Terima kasih.